enggak sholat yang dilaksanakan di masjid ini dengan 8 rakaat yang pertama. Yang kedua, panitia zakat sekitar 6-7, dan di Manju ini hampir tidak ada, bukan hampir, tidak ada yang tidak miskin, yang miskin Bu ya. Jadi duwe kabeh motor dipunjul siji kabeh, bingung lah ngedum apa mentasalkan zakatnya itu duwe ki sapa ngoten. Niku padha kalian merantini kula Bu ya pastine. Tapi tetap ditung-tung lah Bu, piye cara niku sing salah sapa? Mesti harus dijelasan. Nggih. Terus salat Jumat wis dirubah dari satu adzan ping 7 balik meneh traweh ya balik meneh enggak mempan nggih. Dadi itu mboten mempan. Mungkin setelah penjelasan dari tim safari kami nanti ada perubahan karena yang sering ngisi di sini ternyata orang NU, tapi ternyata ilmunya nggak diterapnya di sini. Kados sing ngoten iki. Monggo sinten ingkang badhe mulai menjawab dari pertanyaan yang pertama. Terima kasih. Semakin malam kayaknya semakin seru. 15 menit. Ibu ya, ini masih. Kata si ibu kasih pertanyaan ini. Oke. Siang tahun lagi. Oke, ya. Mas Kota berarti. Terus mungkin masalah fikih Pak. Ini kan masalah khilafiyah ya. Imam Malik mengatakan seperti ini, Imam ini seperti ini, nama khilafiyah. Mungkin masalah fikih itu kata kesannya di sahab kabeh. Ustaz Keranten itu harus sesuai ada dalilnya. Lek kula ngeten. Awake dhewe niku kula terus terang kula yang NU. Karena kula murid Mbah Munawir almarhum. Nggih termasuk mantune Mas. Karena Mbah Munawir selain. Kayak anak ya. Nggih, pun dipakai kayak anak. Kula niku manut guru. Jelas tidak sesat. Guru saya Mbah Munawir terus sampai pendiri NU. Mbah Munawir niku silsilahe kalih Bahudori Tegarjo. Jelas gandolane. Kula gandolan kalih Mbah Munawir gandolan kalih sak teruse niku masalah ubudiyah niku enten sing tanggung jawab. Termasuk tarawih 20 rakaat. Lan mungkin jenengan tarawih 8 nggih terserah gandolane sinten. Itu mungkin kalau masalah fikih siapa yang benar. Nah, itu Pak Pasien oleh Pak Atik dengan kendali. Lek kula ngoten, Keranten ngeten. Semua yang kita kerjakan masalah ubudiyah niku cara ngaji niku harus ada sanate. Cara kula ngaji kalih Pak Saprudin, ngaji kitab A misalkan Ubudiyah misalkan Bang ya. Lah kula kan panjenengan riyen ngapsen saking pundi ngoten. Kalau nggak jelas kula mboten purun. Karena itu dipertanggungjawabkan sampai meninggal dunia, sampai di akhir. Termasuk 20 rakaat itu ada yang tanggung jawab. Dulu gandolan kalian bayai, Munawir gandolan terus sampai yang tanggung jawab itu adalah Kanjeng Nabi. Dan mungkin dengan tanggung dalilnya mungkin dalil. Lah, mengapa demikian? Karena kalau nanti ubudiyah itu tidak ada yang tanggung jawab, angger gandolan klaim. Mengapa? Kalau seorang murid itu sudah manut kalih ubudiyah ingkang dipun sampai akan kalih gurune, keranten wonten sebuah dalil al-alam kotor rabitoh baina syekh wa tilmidihi nasru ulubihi wa sayyidi al-mahazini. Artinya hubungan yang memperkuat antara guru dan murid adalah menyebarkan ilmunya. Terus kula keranten gandolan kalih Mbah Munawir almarhum niku kula berarti nyebarkan ilmu Mbah Munawir dan mengikuti jejak beliau. Ngoten. Keranten jelas wonten tentang beliau. Niku secara napa mangke? Secara tasawuf ngoten niku. Nggih, berarti enten
Dadi lek mboten angger aku sakmene ditanggung jawab sapa? Sampeyan gandolan karo iki. Kedangan kita yakin nek sing gandolane gandolane. Kira-kira sing gandole niku jelas ngono. Nek kono jelas mungkin goyang-goyang mungkin error, nek cara ning laut iki ngoten kan. Ini secara non saya ini secara tasawuf ngoten. Ini sanggelo untuk bernamun ngoten. Monggo Pak, kita terus. Dan ini tentang 20 orang. Sing 20 nggih, sing 20 mawon. Nah, jenengan kan pun ngertos sing 8 nggih. Dan 11 kan kalau witir bagi nggih. Masa enten 11 rakaat. Apa teman-teman to? Oke. Iki sing kula waoske sing 20 rakaat. Sampeyan nyuwun sing 8 nggih Pak Hadi panjenengan. Niki haddatsana Yazid bin Harun qala ana Ibrahim bin Uthman an Hakim an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli fi Ramadan 20 rakaatan wal witru 3 rakaatan. Jadi Kanjeng Nabi niku salat tarawih 20 rakaat witir 3. Iki nggih. Enten melih tak ngendikane Imam Ibnu Humaid dalam kitab Musnad Sanad dan Matanya. Haddatsani Abu Nu'aim qala haddatsani Abu Syaibah Anil Hakam an Miqsam an Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi Ramadan 20 rakaatan wa yutiru bi 3. Ini hadis yang kedua. Jadi Kanjeng Nabi juga sholat sebanyak 20 rakaat dan ditambah witir 3. Masih ada 9 hadis lagi nek tahu coba kabeh kok kewongen. Kesimpulannya kalau pertanyaannya sholat tarawih di Manju ini benar apa enggak? Anggur sholat itu benar. Sing ora tarawih itu sing kurang benar. Lagi, sholat tarawih itu bener, masuk sholat tarawih sing sholat 20 kadang leren kok, balik tiro. Tapi intinya jangan menyalahkan yang 20 dan bagian yang meyakini 8 monggo. Ada dari hadis yang saya baca meskipun waktu apahu Tirmidzi memang ada yang mengatakan lemah hadis yang itu. Tapi untuk lebih jelasnya karena tadi baru bagiannya Pak Hadi kita dengarkan Pak Hadi yang bersuara. Tiga pertanyaannya ini balik. Jenengan pengen sholat 20, pengen 20. Kapan Pak? Jenengan pengen 20 nomor 20. Terus niki ngeten nggih Bapak Ibu, kula paringi mukadimah. Ini memang amrul ijtihadiyun nggih. Amrul ijtihad itu nggih apa nggih tidak bisa diyakini 100% benar gitu. Karena ijtihad itu ya hanya 80% lah sifatnya gurni. Jadi yang pertama harus dipahami. Terus benjing teng akhirat niku Bapak Ibu, niku imam-imam iki diadili karo pangeran. Imam Syafi'i sing iki bener, sing iki salah. Imam Ahmad sing iki bener, sing iki salah. Kira-kira seperti itu. Kita kan makmum seperti tadi disampaikan Pak Mabudi. Ini amrun istihadi yang pertama. Kita tidak bisa mengklaim ini yang paling benar gitu. Karena memang pendapatnya banyak Bapak Ibu. Niki kalau sedikit nukil pendapatnya para ulama-ulama. Yang pertama menanggapi tadi yang 8 rakaat. Jadi kalau wausi apa hadis saja. Gini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan. Ini kayaknya tadi yang disampaikan bapaknya. Jadi Kanjeng Nabi niku ora tau nambahi sholat di bulan Ramadan sampai 11 rakaat. Yusolli arba'an falatas al an husnihinna wa tulihinna.
Jadi sholatnya 4 rakaat. Falatas al husnihinna yo sholatnya api tenan, mboten sing kaya wong wis kira seperti itu. Saya tenan, sholatnya suwi tenan. Summa yusolli arba'an falatas al husnihinna. Kemudian 4 rakaat lagi. Watulihinna summa yusolli salasan. Lalu sholat 3 rakaat. Faqultu ya Rasulullah. Ini Sayyidah Aisyah. Atanamu qabla an tutira. Faqala ya Aisyah, inna aini tanamu wa la yanamu qalbi. Terus Sayyidah Aisyah tanggal ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira. Nabi jenengan niku napa niki salat witir. Bahasane ngoten niku, antutira. Jadi pada waktu itu kesimpulannya Sayyidah Aisyah bahwa yang 11 rakaat itu sholat witir dari hadis ini, bukan sholat tarawih, sholat witir. Karena memang sholat witir itu sampai 11 rakaat maksimal. Niku saya menyampaikan hadis yang tadi tentang 8 rakaat, gitu. Terus kemudian yang tentang 20 rakaat, jadi sudah dibaca sama itu Ustaz Fazza. Kemudian saya tambahi, ini ada hadis juga yang menjelaskan tentang 20 rakaat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kharaja fi jawfil laili layaliya min Ramadan. Wahia salasun mutafarriqatun lailatas salisa wal khamisa was sabi'a wal ishrin. Jadi pada waktu itu Kanjeng Nabi ketika bulan Ramadan itu keluar 3 kali ke masjid pada tanggal 13, 15 dan tanggal 27. Wa shalla fil masjid. Kemudian sholat di masjid, wa sholat nas bi sholatihi. Para sahabat ikut sholat fiha. Wa kana yusolli bihim sama narokaatin, ay bi arba'i taslimatin. Kemudian Kanjeng Nabi sholat 8 rakaat dengan 4 salam, seperti yang kita lakukan pada malam hari ini. Kama sayati wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim ay hatta tatimma isrina rakaatan lima yakti. Kemudian dilanjutkan oleh para sahabat itu sholat di rumahnya masing-masing sampai 20 rakaat. Memang redaksi hadisnya itu rata-rata yang menjelaskan 20 rakaat itu yang melakukan para sahabat, tidak ada yang langsung Kanjeng Nabi itu. Tapi ini diriwayatkan oleh para sahabat. Kemudian pulau badhe nukil tentang pendapatnya para ulama, gitu, Bapak Ibu. Yang pertama Imam Hanafi, gitu. Imam Hanafi niku sholatnya sama 20 rakaat. Kemudian Imam Maliki niku 39 rakaat. Yang witirnya 3 berarti 36 rakaat, ya 36 rakaat tambah 3 39. Imam Syafi'i 20 rakaat. Imam Hambali itu sama 20 rakaat. Imam Ibnu Hajar Al Asqalani itu nih sama 23 rakaat. Imam Tirmidzi itu 41 rakaat, Bapak Ibu. Nah, itu dinukil dari Ibnu Abdul Bar dari Al Aswad bin Yazid. Tarawih dikerjakan 40 rakaat dengan 7 rakaat witir. Artinya 38 rakaat sholat tarawih. Imam Ibnu Taimiyah 20 rakaat. Imam Nawawi 20 rakaat. Imam Syarbini 20 rakaat. Dan masih banyak lagi nih Bapak Ibu. Artinya memang pendapat-pendapat yang masyhur dari kalangan para sahabat itu banyak yang 20 rakaat. Kalau saya ingat kalau yang dari Sayyidina Ali itu 35 kalau nggak salah.
Sayyidina Ali itu sholat tarawihnya 35 rakaat katanya itu. Nah, itulah yang kemudian kita paham ini yang diikuti oleh orang-orang NU. Ini sebenarnya bukan pahamnya NU, ini sudah pahamnya orang ulama-ulama dulu. Katanya itu perbedaan seperti itu. Nah ini kantun panjenengan ya, kepingin sholat 10 rakaat atau sholat 20 rakaat gitu. Tapi yang jelas berapapun rakaatnya ya tetap sah, tetap dikatakan itu sholat. Karena sholat itu tidak ada yang tidak sah Bapak Ibu. Sholat itu semuanya sah, meskipun niatnya salah gitu. Kayak seperti sholat duhur misalnya, dengan pas sholat duhur ternyata waktunya belum masuk, itu saja terus jadi sholat sunnah. Nah ini kantun panjenengan sedoyo mantap, ingin sholat tetap 8 rakaat dengan tendensinya atau sholat 20 rakaat. Kemudian terkait tadi pertanyaan tentang zakat gitu. Tentang zakat memiliki kasusnya kaya orang-orang wong fakir ngoten niku nggih. Bagine piye nggih. Niku memang jadi permasalahan juga Bapak Ibu. Jadi yang pertama kan kita harus tahu definisi fakir, definisi miskin dulu nggih. Itu pertama. Kula niku biasanya lebih memilih definisi yang paling gampang. Saya dari sekian ulama memberikan definisi tentang fakir dan miskin, saya ambil satu definisi yang paling gampang untuk dicerna. Jadi fakir itu seperti ini Bapak Ibu. Fakir, seandainya orang itu kebutuhannya dalam sehari untuk makan 3 kali, itu semisal kebutuhannya 10.000 sudah cukup. Ini seandainya diandaikan saja. Kebutuhan dia untuk makan minum dalam sehari cukup 10.000. Harusnya cukupnya 10.000 gitu. Ini sudah cara mangan itu pun enak lah. 10.000 ini pun standar gitu, sudah standarnya gitu. Sudah layak. Ada ini 10.000. Ternyata Bapak Ibu, penghasilannya dalam sehari itu tidak sampai 10.000, hanya 7.000. 7.000 itu cukup untuk makan. Tapi orang standar, bosan standar. Kalau standar yang makan segone, ono lawe, ono tempe, ono tahune, ngoten niku. Dan itu standar, nggih. Tapi ini hanya 7.000. Cukup tapi nggak standar. Main sego karo sayur tok masih bisa ngoten niku. Kalau tambahane. Ini definisi fakir. Paling gampang. Definisi miskin. Definisi miskin paling gampang. Nah, kalau penghasilannya dalam sehari cukupnya harusnya 10.000, tapi dia hanya dapat 5.000. 5.000 itu dipres koyo apa ya gak cukup, gak enak. Kalau mangan itu gak standar plus diirit-irit ya gak cukup. Nah, ini baru definisi fakir. Nah, itu definisi paling hampir Bapak Ibu kalau menurut kula nggih. Tapi kan kemudian kita dihadapkan dengan problem di masyarakat. Memang seharusnya seorang amil itu kan menelisik sampai ke sana supaya kita tahu ini fakir, ini miskin, tapi ya koyoknya angel gitu gini. Dia dicolok si Pak dengan penghasilannya sedenten dan seterusnya. Saya kira hal-hal seperti itu agak sulit. Terus yang kedua, kayaknya memang kasus yang disampaikan oleh Bapak tadi. Kalau kita arahkan ke definisi itu koyo orang ono, nggih. Wah, ini boleh fakir nek model definisi ngene iki yo koyo gak ono. Masa iki wong mangan sak ngapun sak fakir sak di sini nek teng desa nggih. Nek teng desa koyo nggih. Saya pantes ya, kecuali kalau di kota-kota kalau mungkin paham sing koyo wangel tenan nggih. Tapi kalau tinggal kalau desa-desa itu memang kalau didefinisi ya sulit banget. Kayak mereka ono. Ada Pak, enggak ditulis, kalau ditulis ada. Kalaupun ada mungkin sulit banget. Cari orang yang seperti itu kayaknya kok angel katanya. Saya ini masuk pundi loh akhirnya kan. Masuk fakir miskin orang, angel katanya itu.
Amil yo kaya kuwi mau tambah bingung meneh. Mu'alaf yo ora mesti ono kan ngoten. Terus sekarang yang biasanya jadi perdebatan juga sabilillah. Nggih, sabilillah kaya napa takbir masjid, wong sing biasa ceramah dan seterusnya ngoten niku dikategorikan sabilillah itu biasanya jadi perdebatan juga ngoten niku. Sehingga seakan-akan itu mustahil kaya pun mboten wonten Bapak Ibu. Kalau kita paskan benar-benar dengan definisi-definisi itu. Makanya kalau kita ketika ditangkleti niku pripun Pak diparengake sinten? Alah semoga lah semoga ketok kaya ora duwe ya dikai sangel-angel. Kalau akhirnya ngoten niku Bapak Ibu. Alah ketoke ora duwe ya dikai. Atau yang paling ini anu nggih ini yang paling memungkinkan. Goreng itu kalau dalam goreng itu yang hutang ya punya hutang. Itu kalau di dalam kitab-kitab yang matang kan hanya goreng yang li islahil bani daten atau bani baina dati bainin ya. Orang yang punya permusuhan itu diislahkan terus kemudian dia harus keluar modal, nah itu dikasih. Tapi kalau di dalam kitab-kitab sarah itu goreng karena li ajli asyiratihi li iyalihi boleh. Jenengan punya hutang karena memang hutangnya untuk kebutuhan hidup keluarga. Itu diparingi mboten napa-napa. Beda. Kulo niku sampai saniki Pak, kadang nggih diparingi zakat apa tak tolak wedi. Napa? Tersinggung kulo kadang kan ngoten niku. Tapi yang nyata nabi yo utange akeh ngoten niku kadang kulo. Nyebut nomor. Ayo tak nomor Pak. Kulo kan kadang ngoten niku. Iku balik teng ati, tapi kan kulo ilmu nih Pak. Kulo ilmu nih. Ngoten niku. Akhirnya kulo kadang jamak terus monggo lah semua jenengan oke kata fakir kata miskin daripada yang lainnya dia taruh hidupnya lebih rendah ngoten niku jenengan paringi mawon. Karena kita mau tertelep kayak itu memang sulit karena kalau urusan ngoten niku madzhab Syafi'i khususnya itu memang agak ketat dan sulit sekali untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat niku. Niki kula ngoten niku Pak. Sampai mawon. Terus masalah masalah zakat itu. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Kita kalau mau sesuai dengan fakir Bapak saya fakir. Orang yang masih menjadi tanggungan orang lain itu kan nggak boleh dikasih zakat Pak. Pas misalnya ngapunten, ono mbah-mbah pun sepuh nggih, pun mboten gadah penghasilan. Tapi di situ masih ada anak-anaknya. Maka anak ini wajib mengeluarkan zakat atas nama orang tuanya, kan ngoten nggih? Atas nama orang tuanya. Tapi yang terjadi ketika pembagian zakat, wong sepuh-sepuh ngeten iki diparingi mboten? Diparingi. Padahal itu termasuk orang yang tidak boleh dapat zakat. Itu termasuk mimman talzamu nafaqatuhu. Niku sini ngoten, tapi itu sudah terjadi di masyarakat biasa pun niku. Bahkan anaknya daftar ke. Nah ini kan sulit ini masalah lagi kan ngoten niku. Makanya kalau kadang ana sempurna pokoke niku paringi mawon mboten napa-napa. Kamu enggak sesuai pakai dan selesai Gusti Allah kowe ngerti lho. Nah niku. Terus masalah tadi wong pikir-pikir padha zakat. Ini kula anu nggih, kula pertegas mawon. Zakat 2,5 kilo, 2,7, 2,28 dan niku ukuran standar Bapak Ibu. Niku ukuran standar atau sipun ngeten. Kalau dalam bahasanya jenengan punya turahan itu, punya sisa. Jadi kewajiban zakat itu kan mulai fi akhir yaumil Ramadan sampai tanggal 1 Syawal itu. Itu yang dihitung. Ketika jenengan punya sisa harta, sisa beras dan seterusnya pada hari itu, berapapun ono ini sekilo, ya ini sekilo itu wajib dizakatkan. Tidak harus 2,5, 2,7. Ono ini setengah kilo wajib dikeluarkan dari sisa yang dia punya pada hari itu. Lah, ukuran 2,5 sampai 3 kilo itu bagi jenengan yang lebih-lebih ya duit akeh berasi akeh. Monggo pakai ukuran standar itu boleh. Tapi kalau jenengan duit itu kok kata wong siji zakat 1 ton misal. Aku tak zakat beras 1 ton ini. Sama betul. Sama wong dan itu jadi zakat semua. Dan ini ngaku sing sugih-sugih duitnya akeh yo cuk. Gawe aturan iku nek sajane menurut kula nggih. Monggo sing berasi akeh nggih paling kata mawon.
Jadi ini ukuran standarnya mawon untuk mengesahkan. Itu masalah zakat. Terus kemudian masalah sholat Jumat itu. Dia monggo Bapak, jangan mau bagi yang satu adzan monggo, sing adzan loro menurut kula nggih, ya monggo. Karena yang adzan dua itu itu yang dipakai orang NU dan ulama-ulama kita banyak, karena itu memang sudah zamannya dari Sayyidina Utsman kan itu. Zaman dulu ketika Sayyidina Utsman pengen mengumpulkan sahabat dulu, maka adzan yang pertama. Tapi saya punya catatan Bapak Ibu terkait itu. Saya bukan termasuk orang yang fanatik harus satu adzan atau dua adzan betul. Tapi saya punya catatan. Biasanya kalau kita adzannya 2 kali itu enak. Enaknya gini, ketika adzan pertama, terus kemudian jamaah datang masuk di masjid. Terus habis adzan jenengan terus nopo? Sholat nggih. Yang baru datang bisa sholat tahiyatul masjid sampai sholat qobliyah. Yang sudah datang di situ sudah duduk bisa sholat qobliyah. Kan betul, enak. Setelah itu terus adzan. Kalau adzannya cuma sekali, ini pengalaman saya juga sering bersolat yang satu adzan. Kadang-kadang ini bingung. Kalau saya baru datang terus sudah adzan terus saya datang, maka saya sholat mbak. Saya sholat tahiyatul masjid qobliyah enak-enak mawon gitu, nopo-nopo gitu. Tapi kalau saya yang sudah datang lama gitu, terus habis itu terus adzan, habis adzan kan kalau yang satu adzan langsung naik nggih, langsung naik. Iku rasanya nang ati niku arep ngadeg bar adzan, terus arep ngadeg sholat qobliyah. Gak enak rasanya. Pengalaman pribadi maksudnya itu. Dan saya lihat juga jamaah itu nggak ada yang sholat qobliyah setelah adzan. Gimana mboten nek kula salah nggih ngapunten. Saya lihat seperti itu. Habis adzan, khatib naik, itu nggak ada yang sholat qobliyah. Sholat qobliyah kan harusnya setelah adzan. Jadi langsung mendengarkan khutbah. Biasanya ngoten itu. Padahal kan hadis-hadis niku kan kalau penjelasannya nggih ada satu hadis yang menjelaskan ketika Nabi sedang khutbah terus kemudian ada sahabat datang terlambat itu kan ditanya sama kanjeng Nabi sudah sholat belum? Sekarang di Nabi terus sholat gitu. Itu makanya kalau bukan fanatik, tapi kalau dalam hal ini kalau cocok enak ya kalau adzannya 2 kali. Jadi habis adzan pertama terus sholat qobliyah bareng. Oke, ngoten mawon sampeyan insyaallah. Pak, Pak. Ini kan mengenai ngelmu ya Pak. Jadi sampun meneh kula niku ngertose niku Jumatan niku adzan 2. Dan teng mriki niku adzan 1 ngoten. Saumpamane. Nah niku padahal kula nyuwun penjelasan yang adzan 1 itu bagaimana, tapi nggak dijelaskan. Terus saya tuh bimbang Pak, mau keluar dari sini, ini bakopan dari ayah saya. Nah, saya ini masjid saya kan gitu, saya nggak enak Pak. Saya sempat di masjid luar kan gitu, tapi saya nggak enaknya itu sama jamaah di sini. Masa masjid dhewe ditinggal. Nah ini ku. Terus ilmu-ilmu yang dipakai generasi muda ini kan mondoknya di NU semua Pak. Tapi di masjid sini kok masih satu gitu kan. Terus ilmu itu yang mondok itu kan tidak terpakai di sini Pak. Nah, itu gimana gitu loh.